Halo Budum, selamat datang kembali di recap MPL Indonesia season yang ke-12, minggu terakhir, minggu yang ke-8. Ini MPL terbaik sih menurut gua, karena kita bener-bener disuruh nonton sampai hari terakhir, minggu terakhir, yang dimana hari keempat itu bener-bener nentuin juga. Match pertama nentuin siapa yang lolos playoff, match kedua nentuin siapa yang upper bracket. Dewa juga kalau seandainya menang, dia bakal berada di urutan yang lebih tinggi daripada urutan yang ke-6. Placement lumayan berpengaruh tentunya, tapi ya hasil sudah berbicara semuanya. Dan kita bakal mulai dari hasil terlebih dahulu untuk recap seperti biasa. Kita mulai dari hari pertama, hari Kamis. RRQ dikalahkan 0-2 oleh Geek Farm, EVOS Legends mengalahkan Rebellion Zion 2-0. Hari Jumat, ada Geek Farm mengalahkan Aura Fire dengan skor 2-1 dan Onyx yang menang atas Bigetron Alpha 2-0 tanpa balas. Di hari yang ketiga atau hari Sabtu, Rebellion Zion dikalahkan Geek Farm 1-2. Aura Fire mengalahkan Alter Ego dan terjadilah plot twist di match kali ini. Alter Ego nggak lolos playoff bareng sama Aura Fire. Lalu EVOS Legends yang berhasil mencuri poin 1-2 melawan Onyx. Namun, walaupun EVOS Legends menang lawan Rebellion Zion dan mencuri poin dari Onyx di hari yang ketiga, namun gara-gara kalah sama Bigetron Alpha 2-0 tanpa balas, EVOS Legends jadinya nggak lolos ke babak playoff. RRQ stay di upper bracket karena mereka menang dengan skor 2-1 atas Dewa. Selanjutnya inilah dia klasemen terakhir, terupdate juga, dan yang paling fix untuk hasil dari MPL Indonesia regular season di season yang ke-12 kali ini. Ini menurut gue adalah season yang paling keras. Teman-teman bisa lihat dari urutan ke-4 sampai urutan ke-9 cuma masing-masing bedanya paling 1 match win, ya kan. Abis itu secara game win loss juga nggak beda jauh. Game win rate percentage juga tipis-tipis. Makanya gue ngerasa ini adalah season yang paling kompetitif. Tapi ya sama seperti background gue, karena Onyx berada di puncak klasemen, makanya backgroundnya tadi Onyx gitu loh. RRQ ada di urutan yang kedua, masih upper bracket. Geek Farm ada di urutan yang ketiga dengan 10 poin dan juga match rate yang sangat-sangat fantastis dibandingkan dengan hasil dari season lalu. Bigetron Alpha naik hingga ke peringkat yang keempat pasca menang melawan EVOS Legends 2-0. Rebellion Zion ada di urutan yang kelima dan Dewa United Esports yang ada di urutan yang keenam. Karena video ini adalah recap, jadi ya seperti biasa untuk ngomongin playoff kayaknya beda video teman-teman. Dan nanti juga bakal gue sediakan video khusus tentunya, mungkin untuk 3 tim. Shout out untuk teman-teman kita yang tidak lolos ke babak playoff, ada Aura Fire, Alter Ego dan juga EVOS Legends. Nice try, ya kan? Dan semoga comeback stronger nanti di season yang ke-13. Untuk 6 tim, good luck untuk di babak playoff. Tapi sebelum ngobrolin playoff di video yang lain tentunya, video ini bakal membahas 9 klip recap yang tentunya 9-9-nya bakal ada di tim yang berbeda-beda. Jadi kita bakal mulai terlebih dahulu dari Geek Farm. Dan ini dia recapnya. Kita mulai dari Geek Farm dengan setupnya pas lawan RRQ. Ini gue ngerasa setup dari Geek Farm ini kayak menutup celahnya RRQ untuk escape. Kita mulai dari menit 19.25 pas ada Lord teman-teman. Nah ini dia yang membuat Geek Farm itu secara setup dia jauh lebih matang dibanding RRQ. Karena kalau teman-teman lihat kan yang namanya Lord itu kan cuma ada beberapa escape way. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Dan gue anggapnya ini tuh jadi satu rute gitu loh, ya kan. Di bagian sini tuh satu rute, yang tentunya rutenya itu bisa ke sini dan bisa ke sini. Ini kan jalur buat escape Lord ketika kita berada di red side gitu kan. Kalau misalkan ada di blue side kan ya ini escape route, ini juga escape route sama ya kan. 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi sebenarnya di Lord itu sama-sama punya 5 jalur escape atau jalur evakuasi lah bisa dibilang gampangnya. Kebetulan di sini Geek Farm gara-gara Luke pegang area sini, jatuhnya teman-teman dari RRQ nggak bakal punya escape route di sini. Berbanding terbalik dengan Geek Farm. Geek Farm nge-spot Banana. Nah ini dia menurut gue yang menarik dari Novaria. Dan gue nggak tahu ya, apakah emang Novaria ini adalah hero yang sangat-sangat nge-counter RRQ yang memang setupnya rapi banget. Tapi di sini bener-bener Banana ketahuan. Dan next stepnya karena Banana ketahuan, dia langsung repositioning dan jatuhnya ini bisa jadi jalur escape buat Geek Farm dan RRQ. Karena ini bakal jadi rumput yang free. Nah lanjut lagi di setup team fight ya kan. Poke damage terjadi, saling adu damage. Dan mulai dari sini, mulai dari ketika Banana mencoba untuk melakukan setup,
Clay ada di belakang tapi lumayan jauh, dan Skylar siap buat ngelakuin eksekusi. Tapi minusnya dia nggak punya sprint di sana. Untuk Geek Farm yang nggak punya flicker cuma Baloyski, dan muncullah serangan Karat Cadera. Boom. Tapi serangan Karat Caderanya nggak kena, flicker banana terbuang, Skylarnya udah buka team fight. Alhasil Clay coba buat follow up, tapi kebetulan di sini Caderanya langsung flicker. Dan setelah mengetahui gerakan dari Luke, ya kan, Banana kan ngeliat gerakan dari Luke nih, Versik juga ngeliat gerakan dari Luke. Nah, mungkin teman-teman mikir kayak, wah, Banana udah gak ada flicker, Clay juga udah ulti nih ke depan, mereka bisa kabur lewat sini? No, gak bakal bisa, karena Luke pasti bakal nge-ulti tepat di sini. Yang ada Banana sama Clay pasti bakal di all in. Cuma yang paling mengejutkan adalah ketika Aboy ngebuka ultimate Astral Echo dan connect ke 5 pemain, Lordnya ngamuk, boom, kena 3 langsung ke knock up airborne, dan Luke-nya langsung nge-follow up dengan instan. 3 pemain berdempetan, dan di sini RRQ jadi kemakan sama gameplaynya Geek Farm gara-gara nggak ada escape route atau nggak ada jalur keluar dari teamfight Lord ini, hanya karena Luke-nya ngejagain di bawah. Kalau kita ngomongin rank games, emang semua rumput kalau bisa dipegangin satu-satu sih. Jatuhnya Geek Farm bener-bener maksimalin mistake yang dibuat sama RRQ. Mereka nggak punya jalur keluar karena kalau ke bawah mereka udah pasti bakal kepotong sama Luke, ya kan, ada Khalid di sana. Sehingga mereka memanfaatkan dengan Astral Echo yang connect banyak, terus juga efek stunnya Khalid connect ke semua pemain dari RRQ di lini depan. Makanya teman-teman dari RRQ dimakan satu-satu. Walaupun di sini Lordnya didapetin sama RRQ ya, tapi ya di sini posisinya 1 lawan 4. Dan kita tahu Angela sebagai roamer, dia nggak punya damage yang begitu banyak untuk ngelakuin clear wave minion. Apalagi di sini wave-nya Geek Farm jalan, Lordnya RRQ ke bawah. Wah, itu udah bener-bener jadi jalur endgame lah buat teman-teman dari RRQ. Wave minionnya juga baru muncul kan, dan ke zone out Naomi-nya GG untuk Geek Farm gitu loh. Ya sebenarnya kesimpulannya adalah coba tutup semua rute escape yang tadi udah gue bilang, ya kan, ada 10 jalur. Coba nanti Agus bakal kasih SS-nya tadi tuh, yang ada 10 jalur ya kan, 5 tim merah, 5 tim biru. Kalau bisa bener-bener ditutup karena agar musuh kalian gak bisa escape gitu loh ketika Lord. Selanjutnya kita ke Rebellion Zion. Nah, fokusnya ke Rebellion Zion dulu teman-teman ya, bukan ke EVOS Legends-nya dulu. Jadi di game ini, ya kan, kebetulan EVOS Legends tuh dari sisi junglernya unggul di Retribution. Vincent level 8, Sutsujinya level 10. Dan secara durability kita tahu lah bahwa Vincent ini memang lebih kuat. Walaupun kalah level, tapi di sini Rebellion Zion try buat turtle. Sementara kalau kita lihat, poin terpenting dari Rebellion Zion adalah wave yang terdorong. Coba teman-teman fokus ke top lane, ya kan? Itu Rainbow kan kebetulan main Angela mid laner. Dan ini dia poin plusnya dari Angela mid laner tank jungler, ya kan? Yang dimana permainan agresif bisa dijalankan, ngebadanin bisa lebih pede, dan wave minion itu pasti bakal kedorong, jadi nggak bakal kalah. Jatuhnya di sini Rebellion Zion tuh tahu kalau seandainya nggak dapat turtle, mereka pasti bakal all in ke hero. Kenapa all in ke hero? Karena top lane-nya udah didorong, mid lane-nya juga udah clear. Mereka udah nggak perlu pusingin soal wave minion. Top lane pasti bakal menang, dan ada kemungkinan minionnya bakal menumbangkan turret dari EVOS Legends. Makanya di sini Rebellion Zion tuh coba buat all in loh teman-teman. Nih, ya kan, EVOS Legends yang respon, Vincent-nya coba buat dapetin retri, dan kebetulan dapet Rainbow-nya masuk ke Vincent, dan taunt-nya kena 2 pemain. Ini gua rasa taunt yang oke banget dari Vincent, karena dengan taunt ini itu Veldora sama si Sutsujin gak bisa gerak sama sekali. Game plan yang tadinya dibuat sama EVOS Legends mau take over turtle terus ngeratain Rebellion Zion, malah diratain balik sama Rebellion Zion. Dan lihat top lane-nya, top lane-nya jalan terus-terusan. Ini sebenarnya keuntungan kalau misalkan kita bawain Angela di tim, karena dia kan presence-nya global kan, dan instan gitu loh, langsung hadir di tubuh teman kita. Makanya buat teman-teman yang ngerasa kalau kalian main Angela entah di mid atau bahkan di roamer, kalau bisa, dan kalau misalkan emang kalian ngerti makro play-nya gimana ya, ketika emang kalian tahu bahwa lane yang jauh dari turtle, ya kan, ini kan turtle di bawah, lane jauh di atas, lane jauh itu bisa di-push sama Angela teman-teman. Kalau udah push, baru dia bakal join ke team fight dengan ultimate-nya. Nah, persis kan abis ultimate di atas kan, join di bawah,
tapi top lane-nya udah clear duluan. Jadi jangan lupakan bahwa clear minion juga merupakan job desk bagi Angela. Angela roamer atau mid lane sama aja. Dan ini dia keunggulan dari Angela sebagai hero yang punya global presence. Dan kalau teman-teman ngerasa bahwa ya Angela mendingan nempel sama teman segala macam, itu juga bagus. Tapi ini bisa ngejalanin macro play, bisa menangin laning, dan bahkan bisa dapetin keuntungan lebih kalau berhasil teman-teman. Next ada Onyx. Nah Onyx ini kebetulan ini momennya mahal banget sih yang gue lihat. Karena sebenarnya ya di momen ini Onyx tuh belum siap buat team fight. Ketahuan banget cara Onyx tuh nutupin satu sama lain tuh bener-bener flawless. Temennya bikin mistake mereka cover. Dan mereka bener-bener main as a team. Diawali gara-gara Kaja dan Brody dari Onyx ya kan. Albert dan Keyboy yang ngecamp di bawah. Tapi kebetulan wave minionnya lagi dikontrol sama Sans, dan alhasil Ki mau nggak mau yang pegang kendali rumputnya. Boots di top lane, menurut gue di sini dia tujuannya mau ngelakuin push. Tapi di satu sisi karena ini udah menit 36 dan rotasi dari Bigetron Alpha tuh lebih cepat karena mereka bawa Fanny, eksekusi mereka tuh bisa lebih instan. Makanya pas banget Ki ketangkep, ya kan? Dan bahkan di sini Albertnya pecah immortality, semua pemain dari Bigetron Alpha datang, ya kan? Semuanya coba kasih presence. Dan satu cover dari Kairi yang menurut gue paling indah itu adalah heavy spinnya. Dan connect 3 pemain. Tuh 4 bahkan sama Fanny. Dia ngejepit 4 pemain. Dan kita tahu lah di sini posisinya Sans. Dia kan coba buat cover si Albert kan. Ini udah jadi 2 pertanda nih. Keyboy ultimate, Kairi ultimate, Sans ultimate. 3 ultimate bener-bener mereka lakuin buat ngecover Albert. Keyboy Divine Judgment, Sans Netherrealm, Kairi nanti heavy spin di sini. Ini udah kayak wah bener-bener all in buat Albert biar trade-nya tuh seimbang. Onyx udah ada gambaran, Albert bisa aja di take down. Tapi ternyata Albertnya di sini beli Immortal. Dia kena Netherrealm juga jadi sempat selamat. Dan Immortalnya ini buying time cukup lama. Karena apa? Karena Albertnya bisa repositioning. Dan di sini Sans gara-gara dia ngefollow up Kairi yang nempelin 4 pemain dari Bigetron Alpha, Sans sekali skill 2 mantul-mantul semuanya. Damage-nya kebagi-bagi dan Albert udah tinggal ultimate pakai Torrent Apart Memory aja. Damage-nya cukup. Shiva juga nggak bisa take down siapapun. Sans Immortal pecah. Habis itu Winter dan Finn-nya tertangkap. Malahan dari yang awalnya Onyx kalah setup, Albertnya tertangkap, terus tiba-tiba Albertnya beli Immortal, terus buying time, masih selamat di cover Sans, semua ultimate all in buat Albert. Onyx bener-bener main as a team dan bahkan mereka nggak ada yang tumbang sama sekali jadinya. Albert di sini kayak perannya jadi bait gitu loh, jadi umpan lah buat Bigetron Alpha biar pada dateng gitu loh. Tuh, sorry Zo mati, Superfin juga begitu. Dan endgame. Ini Onyx gua gak ngerti sih, makin late game mereka tuh decisionnya makin lebih ngeri. Dan team play dari Onyx itu emang gak bisa diremehin sama sekali. Makanya jangan bikin kesalahan di depan Onyx, bahaya banget soalnya. Yang keempat ada Alter Ego. Nah fokusnya ke Alter Ego dulu, belum ke Aura. Habis ini baru Aura teman-teman. Untuk Alter Ego menurut gue ini hal basic yang mungkin di rank games udah mulai kita lupakan. Ganking ke XP lane teman-teman. Diawali dari Sally Boy yang mengeluarkan retribution-nya dan mendapatkan level yang keempat, ya kan? Di sini Skelezzard harga mahal dong. Karena Sally Boy-nya juga dapetin level yang keempat. Dan di top lane lagi 1v1 situation. Pai dapetin spell vamp dari Aran, Arannya juga setengah darah. Nah, Baxia, ini kan skill satunya cepet banget. Jungle dari Alter Ego kan udah habis. Ngelakuin invasi jungle ke Aura Fire beresiko. Alhasil, skill satu dari Baxia Shield Unity langsung ngegerakin roda dari Sally Boy dan menuju ke Aran. Ganking kecil kayak gini aja menurut gue impactnya gede banget. Kenapa bisa begitu? Dengan badang dari Aran tumbang, gak dapetin level yang keempat, setup turtle dari Alter Ego makin lebih matang. Udil bisa ke top lane buat dapetin level yang keempat. Terus Yuzongnya Pai setup di mid biar tinggal jalan ke turtle. Dan Sally Boy-nya jadi lebih gampang karena gak ada zoning out dari Aran. Arannya gak ada ultimate. Aura Fire ngelakuin trade memang di sini. Tapi ya turtle-nya
yang akhirnya dimakan sama teman-teman dari Alter Ego. Apalagi di sini Ivannya tumbang. Nah, makin lebih kaya karena emang ketika Explain tumbang, apalagi di early game, yang namanya satu tim tuh bakal rugi di setup turtle. Pai di sini hadir bisa ngezoning si Van, ya kan, di top lane tuh, lihat. Dan teman-teman bisa lihat sendiri Aran juga belum dapetin level yang keempat, belum bisa ngapa-ngapain, makanya dia ambil minion dulu. Alhasil turtle-nya jadi milik Alter Ego. Dan memang 1.30 itu adalah momen yang paling krusial. Kalau misalkan jungler musuh hilang di 1.30 sampai 1.40-an, kalau bisa kalian jangan pernah lewatin area yang ada di sini, ya kan, atau garis ini. Karena bisa jadi kalian bakal digeng dari sini atau bahkan bisa digeng dari sini, ya kan? Ya saling berlawanan lah kalau misalkan ada orang di sini dan ada orang di sini gitu loh. Menurut gue emang 1.30 sampai 1.40 ini adalah timing krusial untuk para ganker, terutama jungler-jungler tank, bergerak dan mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi kill, apalagi dapatnya ke XP lane. Wah, itu udah pasti hampir 80% kalau XP laner musuh tumbang sebelum turtle-nya jadi milik kita. Yang kelima baru dari Aura Fire nih teman-teman. Jadi Aura Fire ini mainin makronya tuh mainin makro mental bahkan kayaknya ya. Bermula dari Aura Fire di menit 18.52, Aran ngelakuin split push di arah top lane. Di sini posisinya dia tahu lawan match up dia yang paling ideal adalah Rasi. Kenapa bisa begitu? Karena ya tadi kan udah sempat dibahas tuh di Rebellion Zone. Angela mau roamer mau mid lane, job desk dia itu bisa sebagai yang nge-clear wave minion di late game atau bahkan di mid game. Nah, di sini Aura Fire memaksa agar Angelanya ngelakuin ultimate. Karena kalau Angelanya nggak ada ultimate, apalagi dia cuma modal item fleeting time sebagai roamer, udah pastilah cooldownnya bakal lama banget, ya kan? Nah, diawali gara-gara Arannya udah dapetin informasi Rasi di top lane, dan sekali Rasinya berarti menggunakan ultimate, jatuhnya teman-teman dari Alter Ego nggak bakal punya power defense. Nah, di sini Sally Boy setengah darah, udah kena pok banyak banget lah intinya. Nah, teamfight berlanjut nih. Sally Boy dirasukin sama Rasi. Wave minion di top lane sisa 1. Alhasil di sini Aran coba buat ngezone out teman-teman dari Alter Ego, tapi dia cuma datang neken pasif, ya kan? Lihat yang terjadi sama Udil, dia buka ultimate. Boom, dia buka ultimate untuk Sally Boy, dia buka ultimate untuk escape teman-teman Alter Ego. Tapi di sini Arannya malah power steering, dia belok ke atas lagi buat ngeprovoke teman-teman Alter Ego biar tim fightnya kepecah jadi 2. Nah, masalah utamanya di sini adalah yang ngelakuin defense bukan Rasi lagi tapi Nino. Ninonya agak dilema, dia mau ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, hingga pada akhirnya Rasi di sini ngeheal Sally Boy sampai darahnya hampir full, tapi Nino show up di top lane. Aran dapat info dong, wah ini Bruno men, damage dealer late game di menit 19 lagi kontes Lord, nggak ada di area Lordnya. Rasi yang ada di area Lord. Top lane nggak bakal punya penjagaan yang ketat, di area Lordnya damage-nya dari Alter Ego bakal kurang. Dan di sini Aura Fire langsung ngeganyang tuh. Dikasih efek stun, Kabukinya ngedeal damage main front to back. Lihat tuh, Sally Boy-nya langsung dihajar habis-habisan, di all in habis-habisan. Pokoknya Aura Fire cari perang di sini. Aura Fire ngeprovokasi team fight dengan sengaja. Kabuki juga ready dengan Wind of Nature. Ya dia keluar Wind of Nature di sini gak akan masalah. Ninonya masih OTW dari atas dan dibayang-bayangin sama Aran. Arannya bahkan bisa split push di atas. Tuh, ya kan? Dan karena Nino yang ngelakuin defense di top lane, Ninonya dilema mau ke top lane, dia kena zoning out, mau ke area Lord juga udah pasti telat kena split push. Dan Alter Ego jadi kena take over sama Aura Fire dengan macro play, punishment, bait atau apapun itulah disebutnya dari Aran. Ini Aran datang cuma neken pasif, ya kan? Udil keluar ulti, Rasi juga sampai ke trigger ultinya gara-gara Baxia dari Sally Boy sekarat. Wah, yang namanya ngelakuin defense ya, apalagi di late game tuh emang perlu komunikasi yang bener-bener satu arah sih. Di sini sebenarnya Rasi bisa recall, ya kan? Cuma ya minusnya karena kalau Rasi recall tetap Aura Fire pasti bakal nabrak Nino, tapi setidaknya di sini dibutuhin sama Alter Ego. Jadi menurut kalian gimana decision yang paling bagus? Rasi pulang kah?
Nino stay, atau udah bener nih decision kayak gini, Nino ke top lane ya kan, buat ngelakuin defense, tapi dia single target anyway, beda sama Rasi yang dia bisa area of effect. Atau ya gimana, Pai yang pulang atau siapa? Pai pulang gak ada yang ngebadanin sih. Coba terus di kolom komentar. Selanjutnya adalah EVOS Legends. Dan di sini yang mau gua highlight adalah lebih ke decision sih. Decision targeting lebih tepatnya ya. Apalagi kalau misalkan di rank, kalau teman-teman mungkin ngelihat yang namanya Marksman pakai Purify, pasti teman-teman matanya tuh bakal langsung ke Marksman kan, apalagi kalau Marksman-nya tuh cuma punya satu dash gitu loh untuk escape. Nah, di sini kebetulan EVOS Legends mendeteksi bahwa Shiva ngelakuin mistake yang kecil tapi ngaruhnya gede banget. Berawal dari Van Strong yang all in ke Super Key, dan Super Key-nya flicker pakai ultimate tapi nggak ada follow up damage. Di sini Shiva langsung nge-follow up tapi dia ngedash, dan harusnya Shiva tahu dong karena dia bawa Purify. Dash satu-satunya yang dia gunakan ini bakal berbahaya banget dan akan menimbulkan efek di mana dia bakal ditargetin. Nah, Shiva setelah ngedash, dia Purify, dia langsung ditarget tuh, lihat semuanya sama EVOS Legends. Untungnya di sini Brands nggak tumbang karena Shiva. Karena kalau misalkan tumbang ya trade-nya jadi 1 tukar 2. Bigetron Alpha ya tetap untung karena tukerannya Marksman sama Marksman. Untungnya gara-gara lihat nih, si Brands sama Clyde-nya tuh matanya langsung belok ke Shiva. Lihat. Walaupun Bigetron Alpha dapetin turtle, gua tetap anggap ini rugi. Kenapa begitu? Karena kebetulan Bigetron Alpha cuma nge-trade sama turtle. Nah, nextnya baru nih di sini EVOS Legends-nya juga mengalami kerugian sedikit lah. Tapi ya tetap aja dihitung-hitung tuh 3 tukar 1. Jadi tetap untung EVOS Legends. Dan kalau teman-teman mungkin di rank games apalagi ya, yang dimana Marksman-nya itu mungkin untuk solo-solo player itu kan bener-bener gampang dieksploitasi, jarang di cover soalnya. Nah makanya Marksman itu kalau udah dash, ganyang aja teman-teman, all in aja langsung, biar damage-nya cukup ya kan. Dan nanti musuh nggak punya damage dealer. Targeting itu yang paling penting. Selanjutnya baru kita ke Bigetron Alpha teman-teman, fokusnya ke Bigetron sekarang. Bigetron ini wah flawless banget sih mainnya. Dan gua merasa Bigetron Alpha emang deserve untuk masuk playoff karena gameplay mereka yang presisi dan bahkan dari segi timingnya, decisionnya ini bener-bener matang banget. Diawali gara-gara menit yang ke-420, Sorizo show di buffnya Sutsujin. Ken level 7, Sorizo level 7, Sutsujin level 5. Secara damage retribution di sini sudah bisa dipastikan Sutsujin bakal under banget. Tapi ketika Super Sorizo ngelakuin invade jungle dengan tujuan ngepok damage ke arah Sutsujin, Sutsujinnya menghindar dan OTW ke turtle. Otomatis Sorizo all in dong ke purple buffnya. Nah, Bigetron tahu nih, Super Sorizo lagi ngelakuin sebuah usaha pencurian terhadap purple buff. Alhasil, di sini Bigetron Alpha nggak langsung all in ke turtle-nya. Lihat, turtle-nya ditahan darahnya di 10.000. Padahal ini Super Ken, pakai Fredrin, level 7. Mau bagaimanapun, secara damage retribution pasti menang. Tapi Super Ken tahu kalau seandainya lawannya adalah Grok. Grok adalah sosok hero yang kalau jadi jungler, dia tuh one way ticket. One way ticket tuh apa bang? Ya dia cuma punya 1 tiket. Nah 1 tiket ini pakai ultimate-nya, mau dipakai maju, apa dipakai mundur? Rata-rata sebagai jungler, Grok bakal ultimate-nya buat maju. Karena kalau nempel tembok, hero musuh bakal kena efek stun 1,8 detik. Tapi di sini Bigetron Alpha pinter banget kitingnya, tarik ulurnya pinter banget. Lihat, diawali gara-gara turtle yang direset. Nungguin Super Sorizo selesai ngambil purple buff teman-teman, baru ditarik lagi turtle-nya. Tapi nggak dipukul turtle-nya, bahkan nggak dihit sama Marksman-nya Shiva. Pas Super Sorizo datang, baru team fight dimulai. Tapi lagi dan lagi Bigetron Alpha nggak target ke turtle sama sekali. Yang mereka target adalah hero-nya. Super Sorizo langsung ngezoning hero dari EVOS Legends, termasuk Sutsujin. Dan pasca Sutsujin yang ngelakuin ultimate di sini, dan gua nggak tahu ya ini apakah miskomunikasi atau gimana, tapi Sutsujin sama Veldora nggak satu nada. Gua expect-nya Veldora ngasih stun ultimate-nya penalty zone ke Super Ken di belakang. Sutsujinnya ambil ultimate ke tembok, baru retry. Nah di sini Sutsujinnya ultimate duluan dan dia bareng sama retribution. Boom, damage-nya kurang cukup berarti. Oh bahkan gak retribution, Super Ken yang retribution. Lihat, nggak pakai retribution dia. Sutsujinnya ultimate tapi efek stun yang gak ada yang connect. Dan Veldoranya baru
dia pakai flicker dan ultimate pasca turtle didapatkan sama Bigetron Alpha. Jadi timingnya malah nguntungin Bigetron Alpha. Team fight-nya bisa dilanjutin, Veldora gak ada escape, Sutsujin one way ticket hero, dan Branch-nya ditabrak-tabrak ya kan. Jadi ini bener-bener awal snowball dari Bigetron Alpha yang berhasil. Lihat tuh di bawah tuh, Super Ken. Gara-gara punya buff turtle, seberani itu dia maju bareng sama Super Key dan boom, 1700 damage. Itu udah jadi damage yang meledak banget karena emang permainan tarik ulur dari Bigetron Alpha-nya berhasil di sini. Makanya pasca turtle, Bigetron Alpha nggak perlu tarik ulur karena ya semua ultimate-nya udah keluar dari EVOS Legends. Baru mereka ganyang hero-nya. Dan ini penting banget teman-teman. Kapan kalian tahu harus ngereset turtle atau lord? Kapan kalian juga harus tahu timing terbaik biar musuh tuh ngeluarin ultimate secara paksa, padahal mungkin ultimate-nya bisa dilakukan untuk hal-hal lain, ya kan? Dan timing untuk nungguin teman kalian biar team fight-nya berlima. Karena tadi Bigetron Alpha sempat ngereset turtle-nya hanya dengan tujuan biar Super Sorizo datang membawa purple buff. Ini dia reset yang menurut gua smart move dari Super Ken dan Bigetron Alpha. Combo Demon is back di Ren Lemon. Kita sekarang fokusnya ke RRQ teman-teman. Dimana gua bakal memberikan spotlight yang lagi dan lagi luar biasa buat Dairen karena dia ngebantuin Versik sebagai jungler dari RRQ untuk dapetin retribution dengan on point. Berawal dari setup RRQ. Ini nggak tahu kenapa ya. Selalu kalau RRQ tuh ngomonginnya setup di objektif dan selalu objektif. Ya nggak heran sih Versik dapetin Lord sama Turtle terbanyak. RRQ di half season jadi tim dengan objektif yang paling oke, nomor 1 bahkan. Dan selalu berhadapan sama Novaria karena emang Novaria ini kayaknya bener-bener hero yang ngebatalin setup lah, apalagi pakai ultimate-nya. Tapi di sini Diren tidak menggagalkan retribution dari Versik dengan movement dia yang gua sih harus bilang dia refleksnya bener-bener gak bakal ketebak. Lihat Diren dengan ultimate-nya. Boop, dia flicker. Dan efek stun tersebut membuat Lanaya jadi gak bisa retribution. Teman-teman bisa lihat sendiri Diren di posisi yang aman banget. Case juga udah ngeluarin ultimate-nya ya kan sebelum team fight ini. Dan Case itu ngeluarin ultimate-nya ke area rumput yang ada di tengah ya kan. Set. Oh, Diren otomatis gak terdeteksi di area top lane. Nah karena Diren tidak terdeteksi, ini keuntungan buat RRQ. Makanya dia langsung rotate ke arah top lane. Yang awalnya dia ada di sini, dia tiba-tiba datang ke atas. Dan dengan posisi yang udah ready, Lord yang di all in juga sama teman-teman dari Dewa, membuat Diren, wah gue maju nih sekarang. Set, dia belokin dong flickernya, cuma buat ngekonekin stunnya ke arah Lanaya. Walaupun dia tumbang, tapi trade-nya sangat-sangat menguntungkan buat RRQ. Tapi walaupun gua melihat sisi positif di sini dari RRQ dengan setupnya yang begitu matang, eksekusinya menurut gua ada satu yang benar-benar beresiko. Kenapa gue bilang beresiko? Karena di sini teman-teman dari RRQ tahu What sekarat. What sekarat artinya nggak ada damage dealer. Sama kayak yang alter ego tadi ya kan. Nino di atas berarti di bawah nggak ada damage. What recall berarti Dewa nggak ada damage. Niat dari RRQ adalah ngelakuin all in kepada member dari Dewa yang masih tersisa dan nge-recall. Lemon langsung flicker, yang diganyang Dixonnya, tapi Dixonnya terlalu kuat. Lanaya maju, Lanaya coba buat di all in, tapi lagi dan lagi di sini Lanaya juga too strong dan wattnya udah balik lagi. Lordnya jalan di bawah, tapi Naomi tumbang. Naomi tumbang tuker sama Lanaya, tapi Versiknya juga tumbang. Trade-nya jadi tiba-tiba seimbang. So, walaupun RRQ dapetin setup yang bagus, kayaknya harus ada reset nih di sini nih, lebih tepatnya. Tapi ya tidak bisa disalahkan karena kebetulan RRQ tahu kalau wattnya sekarat. Nih di sini nih posisinya, ya kan? Mereka dapat info wattnya sekarat, wattnya juga udah keluar Wind of Nature, wattnya juga udah flicker. Jadi itu adalah informasi yang mahal. Makanya RRQ berani ganyang. Nah tapi ternyata mereka nggak menduga-duga bahwa wattnya abis recall datang lagi, perang lagi. Jadinya RRQ setupnya udah oke banget. Overextendnya, wah ini oke sih sebenarnya. Kalau di sini RRQ menang, ini explosive move gua bilangnya. Karena kenapa? RRQ udah dapetin Lord, mereka masih mau nabrak dan menang. Tapi karena kalah, jatuhnya trade-nya nggak begitu untung. Jadi ya sebenarnya di sini Dewa ada untungnya juga walaupun mereka nggak dapetin Lord gitu loh.
Ya lagi dan lagi, overextend emang kadang ada bagusnya. Tapi kalau bawa hero healer, kebetulan di sini RRQ nggak bawa hero healer. Ketika mereka ngelakukan overextend, mereka juga dipunish sama Dewa. Terakhir adalah klip dari Dewa, tim yang baru pertama kali hadir di MPL dan langsung lolos ke babak playoff. Target yang gak begitu tinggi dari Dewa United Esports pas pertama kali di press conference ya kan. Yang penting lolos playoff dan mereka membuktikannya. Plus di klip kali ini yang mau gue show adalah kalau main berlima, targeting itu penting banget teman-teman. Karena terbukti, gue yakin di sini Dewa United Esports, terutama Watt dan Sako, ini udah setuju untuk kalau kita all in di Ren-nya. Karena di Ren ini adalah pengendali team fight dari RRQ di draft game pertama ini. Diawali karena mungkin teman-teman dari Dewa juga kalah minion di bawah. Dan kebetulan RRQ bisa ngelakuin gerakan tanpa perlu memikirkan minion di bawah karena mereka dapetin super minion. Dan lagi-lagi, jalur menuju ke arah Lord yang di rumput sini itu penting banget. Makanya selalu pastikan bahwa di rumput ini tidak ada orang. Tapi terlambat karena udah ada di Ren. So kita lanjut dengan conceal play dari Sako. Pasca Naomi ngelakuin move duluan menuju ke arah Lanaya. Di Ren coba buat move cari Wattnya di sini. Tapi Wattnya di belakang ternyata. Dan Wattnya nggak ready dengan immortality. Kebetulan di sini abis team fight terjadi, Sako langsung menuju ke arah Diren. Tapi target dari Watt berbeda. Karena Watt udah ngeliat Skylarnya sekarat, Dixonnya juga aimnya ke Skylar. Dan Skylar cuma punya jalur keluar dari sini atau dari sini. Tapi dari sini menurut gue sangat-sangat beresiko karena Watt udah ada di sini, bisa menghadang ya kan. Namun yang dilakuin Skylar adalah dia nabrak balik. Wind of Nature-nya aktif, lifesteal-nya kenceng dan Watt malah tumbang. Karena ketika Wind of Nature-nya Watt nyala, ya kan, dia terkena efek stun dari Dairen dan Versik menusuk dengan Decimate. Apalagi Decimate itu kan true damage. Jadi Wind of Nature nggak ngaruh apa-apa, ya kan. Dan di sini Dewa langsung kacau gara-gara targeting yang berbeda. Tapi kira-kira apa jadinya teman-teman kalau seandainya Diren juga di all in sama Watt di sini? Gua ngerasa yang pertama udah pasti mungkin Dirennya mati, ya kan. Tapi di satu sisi lainnya bakalan ada pertukaran, yaitu adalah Dixon. Lanaya udah pasti mati, ya kan? Karena di posisi ini dia bener-bener diganyang dan gak ada immortality. Tapi gak menutup kemungkinan walaupun daerahnya di all in, lihat 3 pemain lainnya dari RRQ udah ready buat ngecover. Makanya di sini menurut gua Watt juga berada dalam posisi flanking yang beresiko. Karena dia dari awal udah kalah dari segi jumlah dan langsung tershutdown dengan cepat tanpa ada immortality. Ya, lagi dan lagi. Satu targeting miss aja ngaruhnya kayak gini teman-teman. Makanya kalau main 5 usahakan komunikasinya satu arah. Jangan sampai targetingnya beda tujuan. Dan terakhir adalah yang mau gue tunjukin. Ini dia bracket playoff MPL Indonesia season ke-12. Bakal ada banyak banget match yang sangat-sangat kita nantikan dengan format best of 5 series. Dan di grand final seperti biasa, best of 7 series yang masuk grand final akan melaju ke M5. Tentunya tim terbaik akan menjadi perwakilan dari Indonesia dan gue berharap tim tersebut akan berada di grand final nanti di Filipina di ajang M5. Recap MPL Indonesia, Don Gabang, Don. Sampai jumpa lagi di recap-recap selanjutnya. Mungkin recap MPL luar atau bahkan recap untuk menuju ke wildcard M5. Gue KB mohon pamit undur diri dan terima kasih udah nemenin recap 8 minggu MPL Indonesia season ke-12. Sampai jumpa lagi di MPL Indonesia Playoff atau bahkan season 13. Jangan lupa bahagia. Dadah.